Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless ya, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, suatu persepsi tentang keluarga. Atau gini ya, pertama itu tadi, lalu kombinasi berikutnya yang aku pikir adalah fourth house itu, untuk kamu yang nggak ngerti juga nggak apa-apa sih tentang astrologi, tapi fourth house itu adalah aslinya adalah rumah Cancer gitu ya. Dan juga gini, fourth house itu rumah keempat, rumah ke-8, rumah ke-12 itu mengindikasikan suatu kemampuan spiritual gitu. Jadi kayak dua kombinasi ini, apalagi moon, moon itu punyanya Cancer ya, dan fourth house itu adalah rumahnya Cancer juga. Jadi mungkin ada sesuatu yang signifikan tentang Cancer, bisa kamu terhubung sama si Cancer yang signifikan buat kamu, atau kamu punya placement Cancer, dia bisa jadi moon kamu, Mercury, Venus, atau apapun itu di natal chart kamu ya. Ada sesuatu tentang energi Cancer di hidup kamu, bisa jadi orang tertentu, bisa jadi natal chart kamu, dan bisa mengindikasikan kemampuan spiritual. Atau yang berikutnya adalah suatu persepsi tentang keluarga. Karena di sini fourth house itu kata kuncinya home ya. Fourth house itu berbicara tentang rumah, keluarga, ancestor kita, leluhur kita, apa yang kita bawa secara turun-temurun, apa yang terjadi ketika kita kecil, sedikit banyak efeknya itu kita bawa ketika kita udah dewasa gitu ya. Misalnya ketika kita waktu kecil melihat dinamika hubungan antara kita, orang tua kita, ibu kita, lalu kita melihat interaksi ayah dan ibu kita, sedikit banyak kita bawa itu ke dalam hubungan-hubungan kita. Entah itu hubungan pertemanan, entah itu hubungan romantis, kamu nggak usah percaya langsung sama apa yang aku bilang, tapi kamu bisa cari tahu sendiri gitu. Ini bisa jadi sebuah sebuah blessing, bisa jadi sebuah tantangan yang perlu kamu pulihkan dulu, sehingga kamu nggak perlu mengulang-ulang tema yang sama dengan mengulang-ulang mendatangkan orang-orang tertentu, hubungan-hubungan tertentu, sampai kamu mengerti nih, oh iya ada yang perlu berubah, ada pattern yang aku nggak lihat selama ini. Dan di sini itu tadi, kamu butuh perseptif, kamu perlu apa ya, melihat dari persepsi yang berbeda, melihat dari persepsi yang berbeda, atau begini, dengar ada sesuatu tentang intuisi kamu ya, dan perhatikan juga tema-tema tertentu dari mimpi kamu. Mari kita bahas lebih lanjut. Knight of Cups. Ya kan, bener. Ada sesuatu yang perlu gini, kamu lihat, kamu refleksikan, kamu kayak mencoba menyambungkan kepingan-kepingan puzzle. Kayak ada kepingan-kepingan puzzle dari kamu kecil sampai kamu besar, tentang hubungan-hubungan tertentu, pertemanan tertentu, pola-pola tertentu di hidup kamu. Karena kamu, waktu kamu kecil, kita kayak kemampuan terpikir kita terbatas, kesadaran kita terbatas, yang ada kita cuma nyerap semua, menyerap seperti spons tentang dunia yang kita lihat, orang tua kita, guru-guru pertemanan kita seperti spons, dan kita nggak sadar kalau mungkin ada suatu hal yang kita bawa dari waktu kita kecil beranjak dewasa ya, sampai kita mengambil waktu sejenak untuk berpikir, untuk berefleksi, untuk melihat ketika dewasa ini ada tema-tema apa aja yang berulang, ada jenisan orang-orang seperti apa yang datang di hidup kita, ada hal-hal apa aja yang udah kita pelajarin ya. Di situ dengan kamu berefleksi, dengan kamu melihat ada pattern pola tertentu, kamu berpikir, kamu melihat ada yang perlu berubah, ada yang perlu dipulihkan. Disitulah baru gini, karena mungkin kita berpikir kok hidupku sama-sama aja, kok jenisan orang-orang yang gue temuin dinamikanya kayak gitu-gitu aja. Itu tadi, ada sesuatu dalam diri kita yang meng-attract, mengundang energi yang seperti itu, sampai kita pulihkan itu, sampai ada yang berubah di dalam diri kita ya. Tema kamu adalah Knight of Cups. Ini bisa berbicara tentang sosok seseorang yang mau datang di hidup kamu, memberikan cupsnya. Ini adalah sosok yang romantis, gak masalah laki-laki atau perempuan. Lalu yang berikutnya ini adalah energi kreatif, imajinatif, kalau ada sesuatu yang memanggil di inspirasi kamu. Ya, ini adalah waktu yang tepat untuk mengaplikasikan apa yang kamu dapat ya. Terutama di sini ada moon. Inspirasi, intuisi. Kamu gak pernah tahu kemana itu akan membawa kamu ya. Terutama yang berhubungan dengan hal-hal kreatif, misalnya karya seni. Oke, yang berikutnya. Ini jadi blessing kamu. Judgment itu kayak momen dimana kayak mata kamu terbuka pada sebuah kebenaran yang mungkin selama ini tidak kamu lihat ya. Mungkin karena memang kamu nggak tahu, misalnya level kebijaksanaan kamu berbeda, level consciousness kamu berbeda. Tapi ketika kamu mencapai satu titik ya, ketika mata kamu terbuka dan kamu sadar kayak teng gitu, ada yang perlu berubah. Itu Jasmine berbicara seperti itu. Yang tadi aku bilang, ada sesuatu tentang
yang kamu bawa dari masa kecil, yang sedikit banyak ada pola yang berulang di hidup kamu ketika kamu dewasa. Dan itu yang perlu kamu lihat, kamu refleksikan, dan ada yang perlu berubah. Seperti itu ya. King of Swords. Mungkin ini suatu pola ya, yang berhubungan dengan ayah kamu gitu. Mungkin contoh aja gini, ketika kamu nggak dapet kasih sayang dari ayah kamu, ketika kamu beranjak dewasa, mungkin kamu mencari sosok-sosok yang lebih tua untuk jadi tanda petik untuk jadi ayah kamu ya, atau kamu pacaran sama orang yang jarak umurnya selalu lebih tua gitu. Kombinasi halnya bisa banyak gitu ya. Bisa jadi juga kamu berteman sama orang-orang lebih tua, atau justru ekstrim yang satunya kamu tuh jadi mengayomi orang-orang yang umurnya atau berhubungan sama orang yang umurnya jauh di bawah kamu. Bisa kebolak-balik gitu, tapi itu contoh aja bahwa dinamika-dinamika yang bisa terjadi ketika ada sesuatu nih yang kita bawa dari momen kita beranjak dewasa. Yang tadi ini aku udah bahas ya. Dan pada akhirnya itu akan membawa kamu untuk melakukan improvement dengan diri kamu, improvement dengan apa yang kayak level kebijaksanaan kamu gitu. Dengan kamu melakukan self love, terus melakukan inner child healing, itu kan kamu kayak invest kepada diri kamu gitu, melakukan sesuatu yang penting dan berharga buat diri kamu. Dengan kamu memulihkan diri kamu membawa perubahan-perubahan pada yang tadi pola-pola itu. Dan itu akan membawa perubahan yang signifikan di hidup kamu, karena Eight of Pentacles ini ya kayak mengembangkan diri kamu gitu, nggak cuma secara karir atau pekerjaan, tapi di dalam diri kamu juga perlu dikembangkan ya. Dan itu Eight of Pentacles udah deket sama Ten of Pentacles, nggak cuma berbicara stabilitas keberlimpahan finansial, tapi stabilitas di hati kamu juga, dan kamu bisa attract hubungan-hubungan atau pertemanan yang apa ya, yang akhirnya rasanya pas nih di hati kamu, seperti itu. Karena Ten of Pentacles itu berbicara pertama stabilitas finansial, bisa juga kamu punya semua, kamu punya hubungan yang kamu mau punya, lalu bisa juga hal-hal apa yang bisa kamu bagikan kepada dunia dengan kamu banyak berprogres dengan pentacles kamu ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Covid ada yang perlu berakhir. Ada yang tersembunyi, kayak ini dua gambar tuh. Ini tuh kayak saling melengkapi gitu, lihat. Ini kayak dia berada di kotak tuh mirip peti ya, walaupun ini bukan peti. Lalu ini ada peti, kayak ada yang tertutup dan tidak terlihat selama ini. Dan ini akan terbuka ya, dan terlihat, terutama nih yang dari waktu kamu kecil mungkin ada yang itu tadi, ada yang perlu dibereskan, ada yang kamu gak lihat karena memang belum paham, ada yang mungkin kamu memang sengaja gak mau lihat. Ini adalah pintu-pintu yang terbuka buat kamu, kesempatan, peluang, atau kayak semesta membukakan jalan untuk kamu ketemu orang-orang tertentu. Ini bisa juga berbicara tentang apa ya, momen yang sangat signifikan sih buat kamu. Ini berbicara tentang ikatan, kontrak jiwa, bisa juga kontrak kerja, kontrak bisnis ya. Nih, yang tadi berjuang untuk sesuatu yang penting berharga buat kamu, terutama jika hal itu berbicara di hati kamu ya. Atau kamu berada dalam kompetisi, misalnya kompetisi sebuah karya seni, kompetisi desain, kompetisi musik, hal-hal semacam itu. Lihat, ini Eight of Pentacles ya, sini Seven of Pentacles-nya. Kayak ada faktor karma di sini. Karma yang mungkin kamu bawa secara turun-temurun, karma yang mungkin hubungan-hubungan tertentu yang perlu kamu ketemu ya, supaya kamu belajar sesuatu, supaya kamu menghentikan pola-pola tertentu. Ada pattern tertentu yang perlu kamu cut, yang perlu kamu perhatikan untuk kamu lakukan sesuatu dan bawa perubahan di situ. Three of Pentacles, harusnya ini jadi kartu. Nih, ini harusnya ini jadi kartu kolaborasi, kerjasama, teamwork ya. Tapi di sini berada di tantangan kamu. Mungkin ada sosok otoritas atau sosok tertentu yang lebih tua di tempat kerja kamu, atau yang terhubung kamu dalam konteks bisnis, yang itu yang ganjelan buat kamu ya. Dan bisa jadi ini ada hubungannya dengan pattern yang kamu bawa itu loh, yang perlu kamu bereskan supaya energi itu nggak tinggal di hidup kamu gitu, supaya energi itu bisa kamu urai dan pergi. Momen berada di chapter baru kehidupan kamu, komunikasi yang signifikan. Tapi bisa jadi gini, ini chapter baru setelah kamu melihat semua hal yang tadi aku bilang itu, akhirnya kamu mau perubahan, dan itu membawa satu chapter baru ya. Di hidup kamu, versi diri kamu yang baru, dunia kamu yang baru, orang-orang yang baru yang ada di hidup kamu.
anak mungkin signifikan ya, entah itu inner child healing atau ini mempengaruhi dinamika kamu dan anak kamu, bisa jadi juga komunikasi signifikan yang berhubungan dengan konteks hubungan romantis ya. Karena ini vibe-nya 3 kombinasi ini vibe-nya sangat menyenangkan. Bisa jadi ya itu tadi chapter baru kehidupan kamu yang sangat berbeda setelah kamu melakukan banyak inner child healing, banyak inner work, banyak hal yang kamu lakukan untuk menambah value pada diri kamu, dan itu membawa kamu pada sebuah dunia yang baru. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.